Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keadaan bumi dan manusia ketika dipimpin Dajjal. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, pada suatu masa di akhir zaman, dunia tidak lagi seperti yang manusia kenal sebelumnya. Bumi yang dahulu dipenuhi kehidupan perlahan berubah menjadi tempat yang menakutkan. Manusia hidup dalam kegelisahan, hati mereka dipenuhi rasa takut yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Langit terasa muram, udara terasa panas dan kering. Orang-orang mulai kehilangan harapan sedikit demi sedikit. Namun, jauh sebelum semua itu terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan yang sangat serius kepada umatnya. Beliau tidak sekadar menyampaikan kabar tentang akhir zaman. Beliau menjelaskan dengan suara penuh kekhawatiran, seakan ingin menyelamatkan umatnya dari bahaya yang sangat besar. Berkali-kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang satu fitnah yang belum pernah ada tandingannya sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan hingga hari kiamat tiba, yaitu fitnah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan bahwa tidak ada fitnah yang lebih beliau takutkan menimpa umat ini selain fitnah Dajjal. Bukan perang, bukan kemiskinan, bukan wabah penyakit, tetapi Dajjal. Betapa mengerikannya fitnah itu sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila Dajjal keluar sementara beliau masih hidup, maka beliau sendiri yang akan menghadapinya. Beliau sendiri yang akan melawannya. Beliau sendiri yang akan mematahkan seluruh kebohongan dan tipu dayanya. Namun, apabila Dajjal muncul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka setiap manusia harus menjaga dirinya sendiri. Setiap orang harus mempertahankan imannya sendiri-sendiri. Perkataan Rasulullah itu membuat para sahabat terdiam. Mereka mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling pemberani. Tidak ada ketakutan di hati beliau ketika menghadapi musuh. Dalam peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berada di barisan paling depan. Namun ketika berbicara tentang Dajjal, nada suara beliau berubah penuh kekhawatiran. Hal itu menunjukkan bahwa fitnah Dajjal benar-benar sangat dahsyat hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat takut umatnya tidak mampu bertahan menghadapi ujian tersebut. Dajjal bukan sekadar manusia biasa. Ia akan datang membawa fitnah yang mampu mengguncang keimanan manusia di seluruh bumi. Banyak orang akan tertipu oleh kekuatannya, lalu menganggapnya sebagai sosok yang memiliki kekuasaan luar biasa. Padahal semua itu hanyalah ujian dari Allah untuk melihat siapa yang tetap beriman dan siapa yang akan tersesat. Sebelum kemunculan Dajjal, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menurunkan musibah besar ke seluruh dunia. Musibah itu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan dimulai perlahan hingga akhirnya berubah menjadi bencana yang sangat mengerikan. Pada awalnya manusia hanya melihat perubahan musim yang tidak biasa. Hujan mulai jarang turun, cuaca menjadi semakin panas, dan hasil pertanian mulai berkurang. Banyak petani gagal panen, sementara harga makanan perlahan naik di berbagai tempat. Namun saat itu sebagian besar manusia masih menganggap semua itu sebagai krisis biasa yang akan segera berlalu. Padahal semua itu hanyalah permulaan dari penderitaan besar yang akan menimpa bumi. Ketika tahun pertama menjelang keluarnya Dajjal tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sebagian besar hujannya. Awan masih terlihat di langit, tetapi hujan tidak lagi turun sebagaimana biasanya. Tanah mulai mengering dan retak-retak. Sungai-sungai perlahan menyusut, sementara pepohonan mulai kehilangan daun-daunnya. Sawah yang dahulu hijau berubah menjadi ladang kering yang tandus. Para petani memandang tanaman mereka dengan penuh kesedihan karena semua yang mereka rawat perlahan mati di hadapan mata mereka sendiri. Rumput-rumput menguning lalu mengering. Hewan ternak mulai kekurangan makanan. Persediaan air semakin sedikit, dan manusia mulai merasakan ketakutan akan datangnya kelaparan. Meskipun keadaan sudah sulit, penderitaan pada tahun pertama masih belum seberapa dibandingkan apa yang akan terjadi berikutnya. Ketika tahun kedua tiba, musibah menjadi jauh lebih dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memerintahkan langit agar menahan lebih banyak hujan, dan bumi diperintahkan untuk tidak lagi menumbuhkan sebagian besar tumbuhannya. Keadaan dunia berubah semakin mengerikan.
Padang-padang rumput menghilang, pepohonan mati berdiri seperti batang hitam yang menyeramkan, dan angin panas membawa debu kemana-mana. Hewan-hewan ternak mulai mati satu persatu karena tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan. Unta-unta yang dahulu kuat berjalan di padang pasir kini roboh karena kelaparan. Sapi dan kambing hanya tinggal tulang. Banyak manusia terpaksa menyembelih hewan terakhir yang mereka miliki demi bertahan hidup, tetapi persediaan makanan tetap terus menipis. Di berbagai kota, harga makanan melambung sangat tinggi. Orang-orang miskin mulai kesulitan mendapatkan sepotong roti. Banyak keluarga hanya makan sekali dalam sehari, bahkan ada yang tidak makan selama berhari-hari. Tangisan anak-anak kelaparan terdengar di mana-mana. Sebagian manusia mulai mencuri demi mendapatkan makanan, sementara sebagian lainnya mulai kehilangan rasa kasih sayang karena tekanan hidup yang sangat berat. Namun, semua penderitaan itu masih belum mencapai puncaknya, karena masih ada tahun ketiga, tahun yang paling mengerikan. Pada tahun itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit agar tidak menurunkan hujan sama sekali, tidak satu tetes pun. Allah juga memerintahkan bumi agar tidak menumbuhkan apapun. Tidak ada gandum, tidak ada buah-buahan, tidak ada sayuran, tidak ada rumput, dan tidak ada kehidupan. Sungai-sungai benar-benar mengering. Danau berubah menjadi tanah retak yang tandus. Udara dipenuhi debu panas, sementara pepohonan tumbang satu persatu. Binatang liar mati di hutan karena tidak menemukan makanan dan air. Burung-burung jatuh dari langit karena kehausan. Tidak ada lagi suara kehidupan yang terdengar, kecuali tangisan dan rintihan manusia yang kelaparan. Mayat mulai ditemukan di berbagai tempat. Sebagian manusia mati karena lapar, sebagian lagi mati karena penyakit, dan sebagian lainnya kehilangan akal akibat penderitaan yang terlalu berat. Orang-orang berjalan dengan tubuh kurus dan wajah pucat. Mata mereka cekung, bibir mereka pecah-pecah karena haus, dan tubuh mereka lemah tidak bertenaga. Anak-anak menangis meminta makanan kepada orang tua mereka, tetapi tidak ada yang bisa diberikan. Orang-orang kaya pun tidak lagi mampu membeli makanan karena bumi sudah tidak menghasilkan apa-apa. Harta menjadi tidak berguna ketika dunia kehilangan sumber kehidupannya. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana orang-orang beriman akan bertahan hidup ketika makanan dan minuman sudah tidak ada lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuatan kepada orang-orang mukmin melalui zikir mereka kepadanya. Orang-orang beriman akan terus mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Dengan izin Allah, zikir-zikir itu akan menguatkan tubuh dan hati mereka sebagaimana makanan menguatkan manusia. Ketika rasa lapar datang, mereka akan berzikir kepada Allah. Lalu Allah memberikan kekuatan dan ketenangan kepada mereka. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seluruh sebab kehidupan hilang dari dunia, Allah tetap mampu menjaga hamba-hambanya yang beriman. Namun di tengah penderitaan yang sangat dahsyat itu, ketika manusia berada di puncak keputusasaan dan dunia benar-benar hancur, muncullah sosok yang telah lama diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok itu datang membawa sesuatu yang tidak mampu dilakukan manusia biasa. Kedatangannya membuat manusia terkejut, kagum, sekaligus takut. Dialah Dajjal laknatullah. Dan sejak kemunculannya itulah, fitnah terbesar dalam sejarah manusia benar-benar dimulai. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah dunia melewati 3 tahun paceklik yang sangat mengerikan, keadaan bumi benar-benar berubah menjadi tempat penuh penderitaan. Hampir seluruh manusia hidup dalam kesulitan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi ladang hijau yang menenangkan pandangan, tidak ada lagi suara hewan ternak di padang-padang luas, dan tidak ada lagi sungai yang mengalir membawa kehidupan. Bumi berubah menjadi tanah tandus yang retak di mana-mana, sementara langit terasa panas dan kering tanpa setetes hujan pun turun ke permukaan bumi. Pada saat manusia berada di titik terlemah itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan munculnya fitnah terbesar yang pernah ada di muka bumi, yaitu keluarnya Dajjal yang membawa ujian yang sangat dahsyat bagi seluruh manusia. Kemunculan Dajjal segera menjadi pembicaraan di mana-mana.
Dari satu negeri ke negeri lainnya, manusia mulai mendengar kabar tentang seorang laki-laki yang mampu melakukan hal-hal luar biasa. Di tengah dunia yang hancur karena kelaparan dan kekeringan, kabar tersebut terdengar seperti secercah harapan bagi manusia yang hampir putus asa. Orang-orang mulai mengatakan bahwa ada seseorang yang mampu mendatangkan hujan di tengah kemarau panjang. Ada pula yang mengatakan bahwa laki-laki itu mampu membuat bumi yang tandus kembali dipenuhi tanaman hijau. Sebagian manusia bahkan mengabarkan bahwa hewan-hewan yang telah mati dapat hidup kembali di hadapannya. Pada awalnya banyak orang tidak percaya dengan cerita tersebut. Mereka menganggap semua itu hanyalah kabar bohong yang dibesar-besarkan oleh manusia yang sedang putus asa. Namun, seiring berjalannya waktu, berita tentang sosok itu semakin menyebar luas ke seluruh penjuru bumi. Semakin banyak orang yang mengaku telah menyaksikan sendiri keajaiban-keajaiban yang dilakukan olehnya. Manusia yang sudah lama hidup dalam penderitaan akhirnya mulai mendatanginya. Mereka rela berjalan sangat jauh demi melihat dengan mata kepala mereka sendiri apakah benar laki-laki itu mampu menyelamatkan manusia dari bencana besar yang sedang melanda dunia. Ketika Dajjal tiba di suatu negeri yang dilanda kelaparan, manusia berkumpul mengelilinginya dengan penuh harapan. Mereka datang dengan tubuh lemah dan wajah penuh penderitaan. Di hadapan mereka berdiri seorang laki-laki yang tampak memiliki kekuatan luar biasa. Lalu Dajjal berbicara kepada mereka dengan suara penuh keyakinan. Ia berkata kepada manusia, "Bagaimana jika aku memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu hujan benar-benar turun? Bagaimana jika aku memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, lalu bumi kembali hijau? Apakah kalian akan mengikutiku?" Manusia yang mendengar perkataan itu saling memandang satu sama lain. Sebagian mulai merasa berharap, sementara sebagian lainnya masih dipenuhi keraguan. Akan tetapi, rasa lapar yang sangat berat telah membuat hati mereka mudah goyah. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam penderitaan, sehingga sedikit harapan saja mampu mengguncang keyakinan mereka. Kemudian Dajjal memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan benar-benar turun dari langit. Air mulai membasahi tanah yang selama bertahun-tahun kering dan retak. Orang-orang menangis haru ketika merasakan tetesan hujan menyentuh wajah mereka. Sebagian manusia bahkan berlutut sambil memandang langit dengan penuh rasa takjub. Setelah itu Dajjal memerintahkan bumi agar menumbuhkan tanaman. Maka dengan izin Allah Ta'ala, tanah yang sebelumnya tandus perlahan berubah menjadi hijau. Rumput mulai tumbuh kembali, pepohonan kembali hidup, dan ladang-ladang yang sebelumnya mati kini dipenuhi tanaman segar. Hewan-hewan yang kurus perlahan menjadi gemuk kembali, sementara susu mulai mengalir dari hewan ternak. Manusia yang menyaksikan semua itu semakin terkejut. Mereka melihat sesuatu yang menurut akal mereka mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Dalam keadaan dunia yang hancur seperti itu, Dajjal datang membawa sesuatu yang tampak seperti keselamatan bagi manusia. Namun semua keajaiban itu memiliki satu syarat yang sangat mengerikan. Dajjal berkata kepada mereka, "Akuilah aku sebagai Tuhan kalian." Kalimat itu membuat sebagian manusia terdiam ketakutan. Mereka mengetahui bahwa mengakui selain Allah sebagai Tuhan adalah dosa terbesar dan kekufuran yang paling berat. Akan tetapi, rasa lapar dan penderitaan yang telah menghancurkan tubuh serta pikiran mereka membuat hati mereka menjadi sangat lemah. Sebagian manusia mulai berkata dalam hati mereka, "Bagaimana mungkin ada manusia yang mampu melakukan semua ini kalau bukan Tuhan?" Mereka tidak memahami bahwa semua itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya bukan Dajjal yang memiliki kekuasaan untuk menurunkan hujan atau menghidupkan bumi. Semua itu tetap terjadi atas izin Allah sebagai fitnah dan ujian bagi manusia. Namun, kebanyakan manusia saat itu sudah terlalu lemah untuk memahami kebenaran. Satu persatu manusia mulai tunduk kepada Dajjal. Mereka bersujud kepadanya demi mendapatkan makanan dan keselamatan hidup. Mereka rela menjual iman mereka demi kehidupan dunia yang sementara. Setiap kali suatu negeri tunduk kepada Dajjal, negeri itu kembali dipenuhi hujan dan makanan. Kehidupan mereka menjadi lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain yang tetap dilanda kelaparan.
Hal itulah yang membuat semakin banyak manusia mengikuti Dajjal. Kabar tentang negeri-negeri yang kembali subur membuat manusia berbondong-bondong mendatanginya. Orang-orang yang lapar mulai berkata kepada keluarga mereka bahwa jika mereka tidak mengikuti Dajjal, maka mereka semua akan mati kelaparan. Akhirnya fitnah Dajjal mulai menyebar ke seluruh penjuru bumi. Dari kota ke kota dan dari negeri ke negeri, manusia mulai menjadikannya sebagai sesembahan. Banyak manusia yang sebelumnya rajin beribadah akhirnya jatuh ke dalam kesesatan karena terkagum-kagum dengan kekuatan yang dimiliki Dajjal. Namun tidak semua manusia tunduk kepadanya. Masih ada orang-orang beriman yang tetap mempertahankan akidah mereka. Ketika Dajjal mendatangi mereka dan meminta agar disembah, mereka menolaknya dengan tegas. Mereka lebih memilih hidup dalam kelaparan daripada harus kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal pun murka kepada mereka. Ia membiarkan negeri-negeri tersebut tetap kering dan tandus. Tidak ada hujan yang turun dan tidak ada tanaman yang tumbuh di sana. Orang-orang beriman hidup dalam penderitaan yang sangat berat, tetapi mereka tetap bersabar dan terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terus mengucapkan zikir, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati mereka agar tetap teguh menghadapi fitnah terbesar itu. Sementara itu, jumlah pengikut Dajjal semakin bertambah dari hari ke hari. Banyak manusia mulai benar-benar percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan mereka dari penderitaan dunia. Padahal, apa yang mereka saksikan hanyalah awal dari tipu daya terbesar yang akan dilakukan Dajjal kepada umat manusia. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah semakin banyak manusia tunduk dan menjadi pengikutnya, Dajjal mulai memperlihatkan tipu daya yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Ia tidak lagi hanya menunjukkan kemampuannya mendatangkan hujan atau membuat bumi kembali subur. Kini, ia mulai memainkan sesuatu yang paling lemah dalam diri manusia, yaitu rasa cinta kepada keluarga dan rasa rindu kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Pada masa itu, dunia sudah dipenuhi penderitaan dan kematian. Kelaparan yang panjang telah merenggut jutaan nyawa manusia. Banyak anak kehilangan orang tua mereka, banyak orang tua kehilangan anak-anak mereka, dan tidak sedikit suami kehilangan istri atau istri kehilangan suaminya. Hampir di setiap tempat terdapat kisah kesedihan dan kehilangan. Hati manusia menjadi rapuh karena terlalu lama hidup dalam penderitaan dan duka. Dajjal mengetahui kelemahan tersebut. Ia memahami bahwa manusia yang sedang berduka akan sangat mudah ditipu. Oleh karena itu, ia mulai mendatangi suatu kaum dan berbicara kepada mereka dengan penuh keyakinan. Ia berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian jika aku mampu menghidupkan kembali ayah kalian, ibu kalian, anak kalian, atau orang-orang yang kalian cintai? Apakah kalian akan mengakui aku sebagai Tuhan kalian?" Manusia yang mendengar perkataan itu langsung terkejut. Banyak di antara mereka yang tidak mampu menyembunyikan harapan di wajah mereka. Rasa rindu kepada keluarga yang telah meninggal membuat hati mereka mulai goyah. Sebagian bahkan mulai menangis ketika mengingat orang-orang yang selama ini mereka cintai dan rindukan. Kemudian Dajjal memerintahkan setan-setan untuk menyerupai orang-orang yang telah meninggal tersebut. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi manusia, setan-setan itu pun datang dalam bentuk yang sangat mirip dengan keluarga mereka yang telah mati. Ada yang menyerupai seorang ayah, ada yang menyerupai seorang ibu, ada yang menyerupai seorang anak, dan ada pula yang menyerupai suami, istri, atau saudara mereka. Setan-setan itu datang dengan wajah, suara, dan penampilan yang sangat mirip, sehingga manusia mengira orang-orang mati tersebut benar-benar telah hidup kembali. Ketika sosok-sosok itu mendatangi keluarga mereka mulai berbicara dengan kata-kata yang semakin menyesatkan manusia. Mereka berkata, "Wahai anakku, wahai keluargaku, orang yang berada di hadapan kalian ini adalah Tuhan kalian. Ikutilah dia dan sembahlah dia." Orang-orang yang mendengar ucapan itu langsung menangis haru. Mereka memeluk sosok yang mereka kira adalah keluarga mereka yang telah kembali hidup. Hati mereka dipenuhi rasa bahagia dan takjub. Dalam keadaan seperti itu,
banyak manusia akhirnya kehilangan akal sehat dan melupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun bersujud kepada Dajjal. Padahal hakikatnya semua itu hanyalah tipu daya setan. Orang-orang yang lemah imannya tidak mampu membedakan antara kenyataan dan kebohongan. Mereka mengira Dajjal benar-benar mampu menghidupkan orang mati, padahal yang mereka lihat hanyalah jelmaan setan yang diperintahkan untuk menyesatkan manusia. Fitnah itu menjadi sangat berat karena manusia tidak hanya ditipu melalui rasa lapar dan penderitaan, tetapi juga melalui rasa cinta kepada keluarga mereka sendiri. Banyak manusia yang awalnya masih ragu terhadap Dajjal akhirnya benar-benar percaya setelah melihat sesuatu yang mereka kira sebagai mukjizat besar. Tidak berhenti sampai di situ, Dajjal juga mendatangi suatu kaum sambil menawarkan sesuatu yang lain. Ia berkata kepada mereka, "Bagaimana jika aku menghidupkan kembali hewan-hewan kalian yang telah mati? Apakah kalian akan mengikutiku?" Pada masa paceklik panjang tersebut, banyak manusia kehilangan seluruh hewan ternak mereka. Unta, sapi, kambing, dan berbagai hewan lainnya telah mati karena kelaparan dan kekeringan. Padahal, hewan-hewan itu dahulu menjadi sumber kehidupan mereka. Kehilangan hewan ternak membuat kehidupan manusia semakin sulit dan penuh penderitaan. Kemudian Dajjal kembali memerintahkan setan-setan untuk menyerupai hewan-hewan yang telah mati tersebut. Tiba-tiba manusia melihat unta-unta mereka yang dahulu mati kini berjalan kembali di hadapan mereka. Tubuh hewan-hewan itu tampak besar dan sehat, sementara susu mengalir deras dari tubuhnya. Manusia yang menyaksikan semua itu menjadi semakin kagum dan terpesona. Mereka berkata dalam hati bahwa tidak mungkin semua itu terjadi kecuali karena kekuasaan Tuhan. Padahal mereka tidak menyadari bahwa seluruh kejadian tersebut hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tipu daya besar yang dibantu oleh setan-setan. Semakin hari, fitnah Dajjal semakin besar. Manusia mulai benar-benar terpesona dengan kekuatannya. Dari satu negeri ke negeri lainnya, manusia terus berdatangan untuk menjadi pengikutnya. Mereka rela meninggalkan keimanan demi mendapatkan makanan, keselamatan, dan kehidupan yang lebih baik. Banyak manusia yang sebelumnya rajin beribadah akhirnya jatuh ke dalam kesesatan. Mereka terkagum-kagum dengan kemampuan Dajjal hingga lupa bahwa semua itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati mereka dipenuhi rasa takut kehilangan kehidupan dunia, sehingga mereka rela mengorbankan akhirat mereka. Namun di tengah gelombang kesesatan yang semakin besar itu, masih ada orang-orang beriman yang tetap bertahan dengan keyakinan mereka. Walaupun hidup dalam kelaparan dan kesulitan, mereka mengetahui bahwa semua yang dilakukan Dajjal hanyalah fitnah dan kebohongan. Mereka terus mengingat perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Dajjal adalah pendusta terbesar di muka bumi. Orang-orang beriman itu saling menguatkan satu sama lain. Mereka terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon perlindungan agar hati mereka tidak tergelincir ke dalam kesesatan. Mereka memahami bahwa kenikmatan yang diberikan Dajjal hanyalah sementara, sedangkan kekufuran kepada Allah akan membawa manusia kepada azab yang kekal. Akan tetapi, jumlah orang-orang beriman tersebut sangat sedikit dibandingkan pengikut Dajjal yang terus bertambah setiap hari. Sebagian besar manusia mulai benar-benar percaya bahwa Dajjal adalah sosok penyelamat dunia. Mereka mengagungkannya kemanapun ia pergi, dan setiap negeri yang berhasil dikuasainya semakin memperbesar pengaruh serta kekuatannya di muka bumi. Di tengah keadaan seperti itulah, Dajjal mulai menunjukkan fitnah lain yang jauh lebih mengerikan. Ia mulai membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka di hadapan manusia. Banyak orang tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lihat sebenarnya hanyalah kebohongan besar yang akan menyesatkan manusia menuju kebinasaan. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Fitnah Dajjal semakin hari semakin besar dan semakin menyesatkan manusia. Setelah banyak orang tertipu oleh kemampuannya mendatangkan hujan, menumbuhkan tanaman, serta menampilkan sosok-sosok yang menyerupai keluarga mereka yang telah meninggal dunia, kini Dajjal mulai memperlihatkan tipu daya lain yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Ia datang kepada manusia sambil membawa sesuatu yang membuat siapapun yang melihatnya merasa takut
sekaligus kagum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Dajjal akan membawa dua aliran besar yang tampak seperti sungai. Salah satu sungai itu terlihat sangat indah dan menenangkan. Airnya tampak jernih, bersih, dan sejuk. Siapapun yang memandangnya akan merasa ingin mendekat dan meminum air tersebut karena terlihat begitu menyegarkan di tengah dunia yang sedang dilanda kekeringan dan penderitaan. Sementara itu, sungai yang lain tampak sangat mengerikan. Sungai tersebut terlihat penuh dengan api yang menyala-nyala. Kobaran apinya tampak besar dan ganas, seolah mampu membakar siapa saja yang mendekatinya. Api itu menyambar-nyambar dengan suara yang menakutkan sehingga manusia merasa ngeri hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Kemudian Dajjal berdiri di hadapan manusia dan berkata bahwa sungai yang jernih itu adalah surga, sedangkan sungai api yang menyala adalah neraka. Ia mengatakan kepada manusia bahwa siapa saja yang mengikuti perintahnya dan masuk ke sungai yang tampak indah tersebut akan selamat, sedangkan siapapun yang masuk ke sungai api akan binasa dan hancur. Manusia yang melihat dua sungai itu menjadi bingung dan ketakutan. Dalam keadaan dunia yang penuh penderitaan, air jernih terlihat seperti harapan dan keselamatan. Sebaliknya, api yang menyala tampak seperti kematian yang mengerikan. Sebagian besar manusia langsung mempercayai perkataan Dajjal karena apa yang mereka lihat tampak sangat nyata di hadapan mata mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya tentang tipu daya tersebut jauh sebelum Dajjal muncul. Karena kasih sayang beliau kepada umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hakikat kedua sungai itu sebenarnya terbalik dari apa yang diperlihatkan Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita bahwa sungai yang terlihat seperti api sebenarnya adalah air yang sangat sejuk dan menyegarkan. Sedangkan sungai yang tampak jernih dan indah sebenarnya adalah api neraka yang membinasakan. Beliau juga mengajarkan kepada umatnya apa yang harus dilakukan apabila bertemu dengan fitnah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa apabila seorang mukmin melihat sungai api milik Dajjal, maka hendaklah ia mendatanginya, memejamkan kedua matanya, menundukkan kepalanya, lalu meminum darinya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang tampak menyala itu sebenarnya akan menjadi air yang sejuk dan menyelamatkan. Sebaliknya, sungai yang tampak jernih dan menenangkan sebenarnya adalah kebinasaan yang akan menyeret manusia menuju neraka. Begitulah cara Dajjal menipu manusia. Ia membalikan kenyataan. Yang benar dibuat tampak salah, sedangkan yang salah dibuat tampak benar. Yang sebenarnya merupakan keselamatan dibuat terlihat menakutkan, sementara yang sebenarnya merupakan jalan menuju kebinasaan dibuat terlihat indah dan menenangkan. Fitnah itu menjadi sangat berat karena manusia lebih mudah percaya kepada apa yang dilihat oleh mata mereka daripada kepada petunjuk wahyu. Banyak manusia yang ketika melihat api menyala langsung merasa takut lalu menjauhinya, sementara mereka berlari menuju sungai jernih yang sebenarnya merupakan jalan menuju kehancuran. Disitulah banyak manusia akhirnya tersesat. Mereka tidak lagi menggunakan iman sebagai petunjuk, tetapi hanya mengikuti pandangan mata dan hawa nafsu mereka. Orang-orang yang lemah imannya langsung tunduk kepada Dajjal. Mereka yakin bahwa keselamatan hanya ada bersama dirinya. Mereka masuk ke sungai yang tampak indah tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang menuju kebinasaan. Sementara itu, orang-orang beriman yang masih memegang teguh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bertahan, walaupun hati mereka dipenuhi rasa takut. Mereka terus mengingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah tersebut dan meyakini bahwa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mendatangi sungai api yang tampak mengerikan itu. Walaupun tubuh mereka gemetar ketakutan dan hati mereka berdebar sangat keras, mereka tetap percaya kepada petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka memejamkan mata dan memasuki sungai tersebut, mereka merasakan sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang dilihat manusia lain.
Api yang tampak menyala itu ternyata berubah menjadi air yang sangat sejuk dan menyegarkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diselamatkan dari fitnah besar tersebut. Namun, jumlah orang-orang seperti itu sangat sedikit. Sebagian besar manusia justru tertipu oleh apa yang mereka lihat. Mereka lebih mempercayai Dajjal daripada mempercayai wahyu Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya fitnah Dajjal menjadi fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Fitnah itu tidak hanya menyerang tubuh manusia melalui rasa lapar dan penderitaan, tetapi juga menyerang hati dan akal manusia hingga mereka tidak lagi mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika fitnah Dajjal semakin menyebar ke seluruh penjuru bumi, hampir tidak ada tempat yang selamat dari pengaruhnya. Dari satu negeri ke negeri lainnya, manusia berbondong-bondong menjadi pengikutnya. Banyak kota tunduk kepadanya karena takut mati kelaparan. Sementara, sebagian lainnya tertipu oleh berbagai keajaiban dan tipu daya yang diperlihatkannya. Kemanapun Dajjal pergi, ia selalu membawa fitnah yang mengguncang hati manusia. Ia membuat manusia ragu terhadap keimanan mereka sendiri. Ia memanfaatkan rasa takut, rasa lapar, dan kelemahan hati manusia agar mereka tunduk kepadanya. Dalam waktu singkat, pengaruhnya menyebar begitu luas hingga hampir seluruh bumi berhasil dikuasainya. Namun di tengah kekuasaan besar itu, ada dua tempat yang tidak akan pernah mampu dimasuki oleh Dajjal. Dua kota suci tersebut adalah Mekah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa tidak ada satupun tempat di muka bumi yang tidak akan diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Kedua kota itu dijaga langsung oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Dajjal tidak akan mampu memasukinya, walaupun ia sangat ingin menguasainya. Ketika Dajjal mendekati kota Madinah, ia mendapati para malaikat menjaga seluruh jalan masuk menuju kota tersebut. Para malaikat berdiri menjaga dengan pedang-pedang mereka, sehingga Dajjal tidak mampu melangkah lebih jauh. Setiap kali ia mencoba mendekat, ia selalu terhalang oleh penjagaan para malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu membuat Dajjal sangat marah. Ia mengetahui bahwa selama masih ada manusia beriman yang bertahan di kota-kota suci tersebut, maka kekuasaannya belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, walaupun tidak mampu masuk ke dalam kota Makkah dan Madinah, Dajjal tetap berusaha mengguncang penduduknya dari luar kota. Dajjal menghentakkan kakinya ke tanah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hentakan itu menyebabkan gempa yang sangat dahsyat mengguncang dua kota tersebut. Tanah Makkah dan Madinah berguncang dengan keras, rumah-rumah bergetar, dan manusia diliputi ketakutan. Suasana kota menjadi sangat mencekam, namun gempa tersebut bukan sekadar bencana biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan peristiwa itu sebagai cara untuk memisahkan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang munafik. Ketika gempa mengguncang dua kota tersebut, orang-orang munafik yang selama ini menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka mulai merasa sangat takut. Hati mereka dipenuhi keraguan dan kegelisahan. Mereka tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketakutan menguasai diri mereka sepenuhnya. Dalam keadaan panik, mereka akhirnya memutuskan keluar dari kota suci. Mereka meninggalkan kota suci tersebut demi mencari keselamatan menurut pemikiran mereka sendiri. Akan tetapi, ketika mereka keluar, mereka justru mendatangi Dajjal dan akhirnya menjadi pengikutnya. Begitulah fitnah Dajjal menyingkap isi hati manusia. Orang-orang munafik yang selama ini tampak seperti orang beriman, akhirnya memperlihatkan hakikat diri mereka ketika ujian besar datang menghampiri. Mereka lebih memilih mengikuti Dajjal daripada bertahan bersama keimanan. Sementara itu, orang-orang yang benar-benar beriman tetap bertahan di dalam Madinah, walaupun gempa dan ketakutan mengguncang kota tersebut. Mereka yakin bahwa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih kuat daripada tipu daya Dajjal. Mereka mengetahui bahwa Madinah adalah tempat yang dijaga oleh para malaikat. Oleh karena itu, mereka tidak meninggalkan kota tersebut walaupun keadaan sangat menegangkan. Hati mereka tetap tenang karena mereka percaya kepada janji Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Peristiwa itu menunjukkan bahwa fitnah Dajjal bukan hanya menguji manusia melalui rasa lapar dan berbagai keajaiban palsu, tetapi juga menguji keyakinan yang ada di dalam hati mereka. Banyak manusia yang selama ini terlihat kuat ternyata tidak mampu bertahan ketika fitnah besar benar-benar datang. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan umatnya agar tidak merasa aman dari fitnah Dajjal. Beliau menjelaskan bahwa fitnah tersebut sangat dahsyat hingga mampu mengguncang hati manusia dengan cepat. Bahkan seseorang yang merasa memiliki iman kuat bisa saja tersesat apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga hatinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan agar manusia tidak sengaja mendatangi Dajjal dengan alasan ingin melihat atau mengujinya. Banyak orang mungkin merasa dirinya cukup kuat untuk menghadapi fitnah tersebut, tetapi kenyataannya mereka justru bisa terpengaruh oleh tipu dayanya. Fitnah Dajjal begitu besar hingga mampu membuat manusia sulit membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Apa yang salah tampak benar di mata manusia, sementara apa yang benar justru terlihat salah. Oleh karena itu, keselamatan terbesar pada masa itu adalah menjauh dari Dajjal dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah keadaan dunia yang dipenuhi kesesatan tersebut, orang-orang beriman terus berusaha mempertahankan iman mereka. Mereka saling mengingatkan untuk tetap teguh di atas ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memahami bahwa seluruh kenikmatan yang diberikan Dajjal hanyalah sementara, sedangkan keselamatan akhirat jauh lebih penting daripada seluruh kenikmatan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengajarkan umatnya amalan-amalan yang dapat melindungi mereka dari fitnah Dajjal. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah membaca surah Al-Kahfi, terutama 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhirnya. Beliau juga mengajarkan doa perlindungan dari fitnah Dajjal yang dibaca sebelum salam dalam tasyahud terakhir ketika sholat. Semua itu menunjukkan betapa besar perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap keselamatan umatnya dari fitnah terbesar di akhir zaman. Sementara dunia terus berada di bawah kekuasaan Dajjal dan manusia semakin banyak tersesat, orang-orang beriman hanya bisa berharap kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui bahwa tidak ada satupun manusia yang mampu menghancurkan Dajjal kecuali seorang nabi mulia yang akan Allah turunkan kembali ke bumi pada akhir zaman. Nabi itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, pada suatu waktu menjelang salat subuh, kaum muslimin sedang bersiap untuk melaksanakan salat berjamaah. Suasana saat itu sangat hening dan penuh ketegangan. Di luar sana, fitnah Dajjal terus menyebar dan manusia semakin banyak tersesat. Orang-orang beriman hanya memiliki satu harapan, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika iqamah salat telah dikumandangkan dan imam kaum muslimin bersiap maju untuk mengimami salat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang nabi mulia dari langit. Nabi itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun di dekat Menara Putih di sebelah timur Damaskus di wilayah Syam. Beliau turun dengan mengenakan 2 pakaian berwarna kekuningan dan meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Ketika Nabi Isa alaihissalam menundukkan kepalanya, tetesan air tampak jatuh dari rambut beliau seperti mutiara. Ketika beliau mengangkat kepalanya, rambut beliau tampak bersinar seperti butiran perak yang berkilau. Wajah beliau memancarkan ketenangan dan kewibawaan yang membuat hati orang-orang beriman dipenuhi rasa haru. Kaum muslimin yang melihat turunnya Nabi Isa alaihissalam langsung dipenuhi rasa bahagia yang luar biasa. Setelah sekian lama hidup dalam ketakutan menghadapi fitnah Dajjal, akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala benar-benar datang kepada mereka. Imam kaum muslimin yang saat itu hendak mengimami salat berusaha mundur dan mempersilakan Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam salat. Akan tetapi, Nabi Isa menolak dan berkata bahwa sebagian umat ini adalah pemimpin bagi sebagian yang lain sebagai bentuk kemuliaan Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, salat subuh pun dilaksanakan. Sementara, Nabi Isa alaihissalam
sholat bersama kaum muslimin sebagai makmum di belakang imam mereka. Peristiwa itu menunjukkan sesuatu yang sangat agung. Walaupun Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi besar yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika beliau turun kembali ke bumi pada akhir zaman, beliau tidak datang membawa syariat baru. Beliau turun untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW. Setelah sholat selesai, kaum muslimin berkumpul di sekitar Nabi Isa alaihissalam. Wajah-wajah mereka dipenuhi harapan. Mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang nabi mulia untuk menghancurkan Dajjal dan menyelamatkan manusia dari fitnah terbesar di muka bumi. Sementara itu, Dajjal mulai mendengar kabar tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, rasa takut mulai memenuhi hati Dajjal. Selama ini ia berhasil membuat manusia tunduk kepadanya. Ia berjalan dari satu negeri ke negeri lain tanpa ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Akan tetapi, Dajjal mengetahui bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah akhir dari seluruh kekuasaan dan kesombongannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, tubuhnya mulai melemah seperti garam yang larut di dalam air. Kesombongan yang selama ini memenuhi dirinya perlahan berubah menjadi ketakutan dan kepanikan. Dajjal pun berusaha melarikan diri. Ia mengetahui bahwa akhir kehidupannya telah dekat. Sosok yang selama ini mengaku sebagai penguasa bumi ternyata tidak mampu menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berlari untuk menyelamatkan dirinya, sementara Nabi Isa alaihissalam bersama kaum muslimin terus mengejarnya. Perjalanan pengejaran itu akhirnya membawa mereka menuju sebuah tempat di wilayah Palestina yang dikenal dengan nama Gerbang Lut. Di tempat itulah akhir kehidupan Dajjal akan terjadi. Ketika Dajjal sampai di Gerbang Lut, ia berada dalam keadaan sangat lemah dan ketakutan. Seluruh kebohongan dan kesombongan yang selama ini ia banggakan tidak lagi mampu menyelamatkannya. Pengikut-pengikutnya yang dahulu mengagungkannya mulai menyaksikan kenyataan bahwa sosok yang mereka sembah ternyata hanyalah seorang manusia lemah yang sedang berusaha melarikan diri. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berhasil menyusul Dajjal. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam akhirnya membunuh Dajjal di Gerbang Lut. Maka berakhirlah kehidupan pendusta terbesar dalam sejarah manusia. Sosok yang selama ini mengaku sebagai Tuhan akhirnya mati seperti manusia biasa. Ia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian. Seluruh tipu daya dan kekuatannya lenyap dalam sekejap ketika ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya. Ketika Dajjal mati, para pengikutnya diliputi ketakutan dan kepanikan. Mereka menyadari bahwa sosok yang selama ini mereka agungkan ternyata hanyalah pendusta besar. Banyak di antara mereka yang mencoba melarikan diri, tetapi kaum muslimin terus mengejar mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pada masa itu, orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat batu dan pohon berbicara kepada kaum muslimin. Batu dan pohon itu akan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada seorang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia." Namun ada satu pohon yang tidak berbicara, yaitu pohon Garqad, karena pohon tersebut merupakan pohon orang-orang Yahudi. Setelah kematian Dajjal, bumi mulai dipenuhi ketenangan yang selama ini hilang akibat fitnah besar tersebut. Kaum beriman merasakan kemenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada mereka. Orang-orang yang selama ini bersabar mempertahankan iman akhirnya melihat bagaimana Allah menghancurkan pendusta terbesar di muka bumi. Nabi Isa alaihissalam kemudian memimpin manusia dengan penuh keadilan. Beliau menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Tidak ada lagi agama yang diterima selain Islam. Pada masa itu, bumi dipenuhi keberkahan yang luar biasa. Permusuhan dan peperangan berakhir. Harta melimpah hingga hampir tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Manusia hidup dalam keamanan dan ketenangan di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Namun walaupun Dajjal telah mati, perjalanan akhir zaman belum berakhir. Karena setelah kehancuran Dajjal,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan tanda besar lain yang jauh lebih mengerikan. Akan muncul suatu kaum perusak yang jumlahnya sangat besar, yang akan menyebar ke seluruh bumi dan membawa kehancuran di mana-mana. Kaum itu adalah Yakjuj dan Makjuj. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.